فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil syarat yang keberapa? Indahnya cahaya 3 apa itu? Yaitu ikhlas, yang meniadakan kesyirikan. Dituntut seorang yang mengucapkan la ilaha illallah agar kalimat tersebut bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, untuk mengucapkannya dengan ikhlas dan mewujudkan semua konsekuensinya juga dengan ikhlas, yaitu mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin ada satu hadis yang belum sempat kita bahas untuk derajatnya, yaitu hadis ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, terkait hadis an rajulaini minas sahabah, hadis dari 2 orang laki-laki dari kalangan sahabat. Hadis tersebut berarti mubham sahabinya, yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala. Pada hadis ini akhwan, ada illah 2 padanya. Antum tambahkan fihi illatan, padanya 2 illah. Yang pertama Muhammad ibnu Abdullah ibni Maimun ibni Musaikah. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar maqbul. Dan perlu diketahui istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib ketika mengatakan maqbul, maksudnya apa? Maqbulun idza tubi', yaitu diterima kalau ada penguatnya, menunjukkan dia lemah, ya, dia dhaif, tapi kelemahan yang masih bisa dikuatkan. Siapa tadi yang pertama? Namanya Muhammad bin Abdullah bin Maimun bin Musaikah. Kemudian yang kedua Ya'qub ibnu Asim ibni Urwah ibni Mas'ud. Ya'qub ibnu Asim ibni Urwah ibni Mas'ud. Dia juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar maqbul. Berarti pada sanad ini ada 2 perawi yang lemah, yang menjadikan hadis tersebut dhaif. Sehingga cukup bagi kita akhwan hadis sebelumnya yang ada dalam Sahihain, tayyib, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, dalam Sahih Bukhari. Kemudian muttafaqun alaih, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sekarang kita masuk pada syarat yang keempat, yaitu as-sidq. Ar-rabi' as-sidqu al-munafi lil kadhib.
Syarat yang keempat yaitu kejujuran yang meniadakan kedustaan. Yang dimaksud dengan kejujuran di sini, akhwan, yaitu seseorang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan betul-betul jujur dari kalbunya, betul-betul jujur membenarkan di dalam hatinya makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, dan juga membenarkan konsekuensinya. Dengan kejujuran yang apa? Yang meniadakan kedustaan. Jadi tidak boleh dia mengatakan la ilaha illallah kemudian dalam hatinya na'am, tayyib, sebenarnya tidak meyakini itu. Tayyib, dalam hatinya ini cuma di mulut saja. Di hatinya dia tidak meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi selain Allah. Sebab dia di dalam hatinya menetapkan adanya ilah-ilah yang lain. Ini berarti tidak jujur. Paham? Jadi maksud dari as-sidq yang dia maksud di sini tadi, an yaqulal mar'u la ilaha illallah shadiqan min qalbihi bima'naha wa muqtadaha. Betul-betul seorang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan jujur dari hatinya. Naam, membenarkan makna dan konsekuensinya. Kemudian disebutkan dalilnya apa? Qal wa dalilu sidqi qauluhu ta'ala alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Baik. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan alif lam mim, apakah manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kalimat pernyataan amanah, kami beriman, dalam keadaan mereka tidak diuji? Tentu ini adalah sangkaan yang salah. Menyangka cukup dengan mengucapkan amanah, merasa cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah di mulut begitu saja kemudian dibiarkan tidak diuji? Tentu tidak. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, sehingga Allah betul-betul akan mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang berdusta. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi berarti membagi manusia menjadi dua golongan, akhwan, yaitu apa? Yang shadiq, yang jujur, dan munafik, yang padanya kemunafikan. Karena keimanan asasnya kejujuran, dengan nifak asasnya adalah kedustaan. Dan dalam mengucapkan la ilaha illallah harus jujur. Tidak boleh dia berdusta di mana hatinya tidak meyakini, hatinya mendustakan apa yang diucapkan oleh lisannya. Sehingga orang yang mengucapkan hanya di lisan saja, tidak selaras dengan apa yang di hatinya, maka dialah orang yang berdusta pada kalimat la ilaha illallah, sehingga tidak bermanfaat kalimat yang dia ucapkan di sisi Allah. Dan ini sifat orang-orang munafik, kawan.
Dalam ayat idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini persaksian orang-orang munafik, yaitu yang tidak memenuhi syarat as-sidq pada persaksiannya. Mereka datang kepada wahai Nabi, orang-orang munafikin mengatakan, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Dan memang Allah mengetahui engkau memang adalah Rasulnya. Dan Allah mempersaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafikin itu adalah para pendusta. Kemudian dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara manusia ada orang-orang yang dia mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin. Ya, dalam keadaan mereka ini padahal sudah mengucapkan amanna billahi wal yaumil akhir, tapi mereka itu pendusta. Nah, maka wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukan termasuk orang-orang yang beriman. Baik. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadari. Fi qulubihim marad, pada hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah pun tambahkan untuk mereka penyakitnya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Baik, ayat ini ancaman bagi orang-orang yang berdusta dan juga penegasan adanya orang yang menyatakan keimanan tapi sebenarnya dia bukan mukmin. Kenapa? Karena dia pada pernyataannya tersebut berdusta. Berarti tidak terpenuhi syarat apa? Hanif, tidak terpenuhi syarat apa di situ? As-sidqu. Tayyib. Wa min as-sunnah ma thabata fi as-sahihain an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah shadiqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Dan dalil dari as-sunnah yaitu hadis Mu'adz radhiyallahu anhu dalam sahihain, tidaklah seorang pun mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mempersaksikan dua kalimat syahadah, shadiqan min qalbi, atau pada sebagian lafaz sidqan min qalbi, dalam keadaan dia apa? Jujur mengucapkan itu dari kalbunya. Nah, bukan sekedar apa? Bersilat lidah, bukan hanya sekedar di mulut saja, tapi betul-betul jujur dia ucapkan tersebut dari hatinya. Nah, illa harramahullahu 'ala nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia dari siksa api neraka. Baik. Pendalilannya bagaimana, akhwan? Allah mempersyaratkan selamatnya hamba ini dari neraka dengan sebab
dua kalimat syahadat tersebut tatkala dia mengucapkan dengan apa? Muhammad. Dengan Pak ikhlas. Dengan jujur. Ya, baik. Syaratnya dalam hadis ini harus apa? Dengan jujur dari hatinya. Berarti tidak bermanfaat hanya sekedar mengucapkan kalau hatinya juga tidak membenarkan. Baik. Kemudian dalil yang lain, akhwan, dari as-sunnah yang juga sangat jelas penggunaan kata sidq padanya, yaitu hadis Talhah bin Ubaidillah. Telah kita lewati dalam Sahih Muslim. Makanya ditambahkan karena sudah kita lewati dalam Sahih Muslim dan sudah pernah dihafal. Hadis Talhah bin Ubaidillah pada kisah datangnya seorang A'rabi yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syariat Islam. Kemudian Nabi mengatakan khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Qala hal alayya ghairuhunna? Qala la illa an tatawwa. Kemudian tentang zakat, kemudian tentang puasa. Nabi sebutkan amalan-amalan yang wajib. Tidak ada kewajiban kecuali kalau dia mau menambah yang sunnah. Kemudian dia mengatakan setelah mendapatkan wajangan tersebut, wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu minhu. Demi Allah, aku tidak akan menambah dari hal ini dan tidak akan mengurang-uranginya. Mau konsisten dengan yang wajib-wajib saja. Tidak akan mengurang-urangi tapi. Maka Nabi kemudian mengatakan, aflaha in shadaq. Au dakhalal jannata in shadaq. Dia akan beruntung atau dia akan masuk ke dalam surga jika memang jujur sesuai dengan apa yang dikatakan. Maka ini penting, akhwan. Seorang ingin mendapatkan kemanfaatan dari la ilaha illallah di dunia dan lebih dari itu semua, yaitu mendapatkan kemanfaatan di akhirat, maka harus syaratnya itu jujur dalam mengucapkannya. Dan maksud jujur tadi apa? Yaitu selaras apa yang diucapkan di lisan dengan yang di hatinya. Berarti dia harus hatinya membenarkan makna dari la ilaha illallah dan membenarkan konsekuensinya. Baik, konsekuensinya dari la ilaha illallah harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Harus meninggalkan meminta-minta kepada kubur, kepada para wali yang telah mati. Ini konsekuensi, dia benarkan. Memang itu konsekuensi la ilaha illallah. Dia benarkan. Itu hak. Ini maksud as-sidq. Naam. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.